Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa dalam program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami memohon hikmat dan tuntunan-Mu, agar kami dapat memahami apa yang Engkau ingin katakan kepada kami, dan berikanlah kami juga keteguhan hati dan ketaatan untuk juga mau melakukan segala hal yang menjadi kehendak-Mu, meskipun mungkin ada begitu banyak tantangan dan juga rintangan. Berfirmanlah Tuhan, ini kami siap mendengar, dan kami siap dibarui oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 23 ayat 13 sampai 28. Matius pasal 23 ayat 13 sampai 28. Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing, tetapi saya akan membacakan Matius 23 ayat 27 yang tertulis demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Saudara, kalau kita melihat keseluruhan bacaan pada hari ini, bacaan ini itu sebetulnya merupakan teguran keras Yesus. Kepada siapa? Kepada para pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Nah, teguran ini kan dimulai dengan ayat 13, di mana Yesus mengatakan kalau orang-orang Farisi dan ahli Taurat akan mengalami celaka karena menutup pintu kerajaan surga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka tuh seringkali menghalangi orang-orang dari bangsa lain untuk mengenal Allah. Mereka juga seringkali menghalangi para pemungut cukai, orang-orang sakit, orang-orang berdosa untuk bisa berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Padahal mereka sendirilah yang justru tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga karena kesombongan dan keegoisan diri mereka. Selanjutnya di ayat 14, Yesus juga menyatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu seringkali menelan rumah janda-janda. Nah, apa yang dimaksud dengan menelan rumah janda-janda? Tentu ayat ini tidak bisa kita artikan atau maknai secara harafiah. Tetapi ini merupakan istilah untuk kejahatan yang dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi kala itu. Jadi begini saudara, para janda yang pada saat itu merupakan orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak berpendidikan, tentunya kan mereka tidak tahu menahu tentang berbagai hukum. Salah satunya tentang hukum kepemilikan rumah. Nah, karena itu mereka seringkali menjadi target dari orang-orang yang paham hukum, khususnya dari para pemuka agama Yahudi. Para janda ini ditipu sedemikian rupa sehingga rumah mereka pada akhirnya bisa berpindah kepemilikan. Entah itu ke tangan orang-orang jahat yang memakai jasa dari para pemuka agama Yahudi, atau ke tangan para pemuka agama Yahudi itu sendiri. Nah, itulah mengapa ayat ini menjadi teguran keras Yesus buat orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Karena mereka ini adalah orang-orang yang mengerti hukum Allah. Tapi mereka justru memutarbalikan arti dari hukum Allah kepada orang-orang Yahudi yang tidak berpengetahuan.
Apalagi setelah mengartikan hukum-hukum itu yang tentunya dalam pengertian yang keliru, pemaknaan yang keliru. Mereka menutupnya dengan doa yang panjang dan seolah menggugah. Nah, itulah sebabnya orang-orang sederhana dari umat Tuhan, contohnya para janda, ini menjadi korban dari interpretasi ngawur dari orang-orang Farisi dan juga para ahli Taurat. Nah, oke. Selanjutnya di ayat 15, Yesus mengatakan bahwa celaka orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka memanggil orang-orang untuk menjadi pengikut mereka, tapi justru ajaran yang diberikan adalah ajaran yang tidak benar. Sama saja kan dengan membuat orang pada akhirnya jadi tersesat. Lalu selanjutnya di ayat 16-23, Yesus juga menegur ajaran-ajaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mereka itu mengajarkan apa yang tertulis secara harafiah, tapi mengabaikan esensi atau makna sesungguhnya dari hukum-hukum yang ada. Contoh, mereka mementingkan emas bait suci, tetapi tidak paham apa sebetulnya makna dari bait suci. Mereka mementingkan persembahan di atas mezbah, tapi mereka tidak paham apa sebetulnya makna dari mezbah. Mereka mementingkan surga, tetapi mengabaikan Allah yang bertahta di kerajaan surga. Mereka mementingkan Taurat dan kitab para nabi, tetapi mengabaikan Tuhan Yesus yang diajarkan oleh kitab-kitab itu. Saudara, alangkah malangnya kalau kita pun seperti ini. Jangan sampai kita hanya mementingkan pencitraan di depan manusia, tetapi kita tidak merawat relasi kita dengan Allah. Kita tidak menyatakan kasih kepada Allah dan sesama, maupun juga sifat-sifat lain yang selaras dengan sifat Allah kita. Nah, kalau kita terus mementingkan apa yang terlihat dan mengabaikan hal yang esensial, maka kita akan menjadi seperti kuburan yang terlihat baik, terlihat indah dari luar, tetapi di dalamnya penuh bangkai dan juga tulang belulang. Saudara, terlihat rohani itu tidak sama artinya dengan bahwa kita punya kesalehan sejati. Terlihat mengasihi Tuhan, belum tentu kita punya kasih yang sejati kepada Tuhan. Karena itu biarlah kita boleh terus memeriksa diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Apakah perkataan, perilaku, perasaan, pemikiran kita sudah sesuai dengan kehendak-Nya? Atau jangan-jangan apa yang kita lakukan tidak didasari dengan kebenaran, ketulusan, dan kasih kepada Allah dan sesama? Selamat merenungkan, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiliklah dan ujilah hati kami. Apakah kami sudah betul-betul mengasihi Engkau dengan tulus? Kiranya Engkau membantu kami untuk dapat membuang segala perasaan dan pemikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu, hingga kami dapat benar-benar menjadi pribadi yang tulus, yang jujur, yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.